Halo Bunda Cerdas, kembali lagi. Kali ini Bunda Cerdas akan membahas mengenai cara mengatasi anak yang sedang tantrum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya Bunda. Anak Bunda sering tantrum, normal atau tidak ya? Tantrum sebenarnya merupakan bagian dari proses perkembangan emosional anak yang normal Bunda. Umumnya tantrum dialami anak usia 1-3 tahun. Bertepatan dengan kemampuan berbahasa si kecil, anak yang baru mulai berkembang. Tantrum adalah cara si kecil untuk menunjukkan dirinya sedang marah, jengkel, sedih, atau tidak nyaman. Pada rentan usia ini, anak memang belum bisa mengungkapkan apa yang mereka inginkan, rasakan, atau butuhkan dengan kata-kata. Karena merasa sulit berkomunikasi, anak tambah merasa kewalahan dan bingung dengan keadaannya, sehingga emosinya makin meluap. Namun fase tantrum pada anak hanya bersifat sementara. Seiring kemampuan berbicaranya meningkat, tantrum biasanya akan mereda dengan sendirinya. Frekuensi tantrum juga mulai berkurang ketika anak sudah makin mampu mengelola emosinya dengan baik. Tantrum biasanya akan berhenti dan hilang pada usia 4 tahun. Lalu, apa penyebab anak tantrum? Mengapa anak tantrum? Tantrum pada anak tidak terjadi begitu saja loh Bunda. Tantrum biasanya disebabkan oleh rasa kesal, marah, dan frustasi yang dipicu oleh beragam faktor. Faktor penyebab anak tantrum diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kelelahan dan mengantuk, tapi tidak bisa beristirahat. Hal ini akan mempersulit anak untuk tetap tenang. Yang kedua, lapar. Tantrum juga terkait dengan rasa lapar karena perut kosong membuat si kecil stres. Yang ketiga, situasi yang meresahkan atau membuat tidak nyaman, misalkan berpisah dengan orang tua, bertengkar dengan saudara, hingga berebutan mainan dengan teman. Yang keempat, menginginkan sesuatu. Tantrum bisa jadi cara yang dibuat-buat oleh anak-anak untuk membuat orang lain memenuhi keinginannya. Yang kelima, ketakutan, misalkan karena berhadapan dengan hewan yang menakutkan, melihat tontonan yang menyeramkan, atau bertemu dengan orang asing. Yang keenam, perubahan situasi, seperti berada di ruangan yang tiba-tiba ramai dan berisik, tidak betah lama-lama di ruangan sempit, atau merasa kepanasan. Lalu yang terakhir adalah pola asuh yang terlalu memanjakan. Apabila kemauan si kecil selalu dipenuhi, ia akan menunjukkan amarah ketika sesekali keinginannya tidak dituruti. Oh ya, Bunda harus tahu bagaimana ciri-ciri anak yang sedang tantrum. Anak tantrum biasanya akan menunjukkan sejumlah perilaku yang agresif. Tindakan agresif ini terjadi karena anak sulit mengungkapkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Ciri-ciri anak tantrum Bunda Cerdas rangkum meliputi seperti merengek, berteriak atau menjerit-jerit, menangis meraung, berguling-guling di lantai, menendang-nendang, menjatuhkan badan, memukul, hingga melukai diri. Sampai batas tertentu, tantrum adalah bagian normal dari proses tumbuh kembang anak. Namun Bunda juga perlu bisa membedakan mana tantrum yang masih normal dan mana yang sudah melebihi batas. Bunda Cerdas juga akan membahas mengenai cara mengatasi anak tantrum tanpa emosi. Anak tantrum biasanya terjadi di mana saja, bahkan di depan umum. Dalam situasi seperti ini, orang tua seringkali panik hingga terpancing emosi karena takut si kecil mengganggu kenyamanan orang lain. Kunci utamanya adalah Bunda jangan sampai ikut terbawa emosi, sebab melihat bundanya yang panik hanya akan membuat anak makin takut dan tantrum semakin menjadi. Lalu bagaimana cara mengatasi anak tantrum tanpa emosi? Bunda tarik napas dulu yang dalam dan buang perlahan terlebih dahulu. Selanjutnya Bunda bisa melakukan beberapa cara seperti berikut. Yang pertama, bawa ke tempat sepi. Jika anak tantrum di depan umum, hindari bernegosiasi dengan si kecil. Segera bawa anak ke tempat yang aman dan jauh dari keramaian, seperti dalam mobil atau toilet. Di tempat sepi, anak bisa mengeluarkan emosinya tanpa merasa risih dilihat banyak orang. Bunda pun tak perlu takut orang lain merasa terganggu karena hal ini.
Yang kedua, validasi emosinya. Menghadapi anak yang sedang tantrum tidak bisa buru-buru. Anak yang tantrum akan sulit ditenangkan apalagi diminta stop menangis, karena ia merasa perasaannya belum dimengerti dengan baik. Hal ini justru akan membuat emosi si kecil semakin meluap. Meski bunda mungkin juga merasa gusar dan sedih melihat si kecil, biarkan dulu si kecil menangis untuk meluapkan emosinya. Namun bukan berarti mengacuhkannya ya bunda. Pastikan si kecil tahu bahwa fokus dan perhatian bunda hanya tertuju kepadanya. Yang ketiga, peluk anak. Salah satu cara paling efektif untuk menenangkan anak yang sedang mengamuk adalah dengan pelukan hangat dan belayan sayang. Ini bisa jadi cara komunikasi dengan anak untuk menunjukkan bahwa bunda peduli dan memahami perasaannya. Peluk anak sampai tangis dan teriakannya berhenti. Pelukan juga menjadi cara buat memberikan rasa aman dan nyaman pada si kecil. Sebaiknya jangan mengatakan apapun selama mendekap si kecil ya bunda. Cukup elus atau belai punggungnya agar amarahnya mereda. Yang keempat, alihkan perhatian. Sebelum melakukan cara mengatasi anak tantrum ini, kenali dahulu penyebab mengapa anak tantrum saat itu. Apakah perhatiannya bisa dialihkan atau tidak? Sebab ada kondisi di mana anak tantrum tidak bisa terdeteksi karena hanya perlu ditenangkan. Contohnya ketika ia merasa benar-benar lelah dan ingin tidur. Bila anak tantrum karena keinginannya tidak terpenuhi, bunda masih bisa mencoba alihkan perhatian anak pada hal lain. Sebagai contoh, memberi makanan favorit, gambar dan musik yang disukai, atau menceritakan hal-hal menarik. Pengalihan ini bertujuan agar anak lupa dengan apa yang membuatnya tantrum. Yang kelima, hindari berteriak. Menghadapi anak tantrum memang sangat menguji kesabaran ya bun. Namun usahakan tidak terpancing emosi hingga ikut berteriak. Selain menjadi pusat perhatian banyak orang, meneriaki sekecil hanya akan membuatnya semakin agresif dan meniru perilaku tersebut ke depannya. Yang keenam, tidak mengalah. Emosi anak bisa dengan mudah membucah saat ia menginginkan sesuatu seperti minta dibelikan mainan atau berlama-lama di playground. Akhirnya tantrum pun menjadi trik agar keinginannya tersebut dipenuhi. Dalam hal ini, orang tua perlu bersikap tegas dan konsisten sehingga si kecil paham kalau yang dilakukannya ini tidak baik. Sebisa mungkin jangan mengalah saat menghadapi anak tantrum ya bun. Memberikan apa yang ia inginkan saat tantrum hanya akan membuat si kecil beranggapan bahwa perilakunya ini benar. Maka nantinya setiap menginginkan sesuatu, tantrum dijadikan si kecil kebiasaan agar keinginannya terpenuhi. Yang ketujuh, beri penjelasan ketika anak mulai tenang. Setelah anak tenang, bunda bisa melakukan cara menghadapi anak tantrum yang terakhir ini dengan mengajaknya berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik dan lembut. Tanyakan hal yang membuat si kecil menangis. Bila ia meminta sesuatu yang kurang baik, jelaskan mengapa hal tersebut dilarang. Lalu tawarkan hal atau kegiatan lain untuk menggantikannya. Demikian ulasan mengenai anak tantrum yang dapat disampaikan. Kesimpulannya, bunda tak perlu khawatir lagi jika anak tantrum. Terima kasih sudah menonton.